Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dang Kurniadi. Saya adalah Widesuara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang standar operasional prosedur perangkat daerah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang pertama-tama, tentu saja dalam membahas mengenai standar operasional prosedur harus diketahui berkaitan dengan dasar-dasar hukum tentang penyusunan standar operasional prosedur itu sendiri. Di antaranya, 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/M/PAN/7/2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standarisasi operasional dan prosedur di lingkungan pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Adapun yang kelima, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta provinsi bisnis di instansi pemerintah. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya ingin mencoba menjelaskan tentang pengertian standar operasional prosedur kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Baik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional administrasi pemerintah adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan siapa yang harus melakukannya. Tujuan dari standar operasional prosedur ini, tentu saja dalam pelatihan ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Antara lain, 1. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagaimana penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya. 2. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas. 3. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas. 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan. Yang kelima, memberikan informasi secara profesional mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur. 6. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur. Dan yang ketujuh, mempermudah pengendalian. Itulah yang perlu diketahui oleh para peserta semua, tujuan dari penyusunan standar operasional prosedur itu. Lalu, apa sasaran pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian? Setelah kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kita menguasai 4 indikator hasil belajar. Di antaranya sebagai berikut. 1. Setiap unit organisasi yang terkecil agar memiliki SOP atau disebut standar operasional prosedur. Yang kedua, menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setelah kita mengetahui tujuan dan sasaran penyusunan standar operasional prosedur, Bapak Ibu harus mengetahui juga manfaat dari SOP ini. Saya singkat ya Ibu Bapak untuk memudahkan, yaitu SOP, yaitu standar operasional prosedur. Adapun manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan dari pelatihan dalam penyusunan SOP ini, berikut manfaat yang didapat. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam penyelesaian tugasnya. 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dalam organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dalam organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Yang keenam, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang akan dilakukan. Yang ketujuh, memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Dan yang kedelapan, konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Yang kesembilan, memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-10, memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur. Yang 11, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya. 12, sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Yang ke-13, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. 14, memberikan penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, yang 15, membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan. Bapak, Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip standar operasional prosedur atau SOP. Terdapat dua prinsip yang ada dalam penyusunan SOP itu sendiri. Yang pertama, prinsip penyusunan. Dan yang kedua, prinsip pelaksanaan. Untuk yang pertama, prinsip penyusunan SOP, apa saja sih yang termasuk dalam prinsip penyusunan SOP itu? Kesatu, memudahkan dan kejelasan. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Ketiga, keselarasan. Keempat, keterukuran. Kelima, dinamis. Yang keenam, berorientasi pada pengguna atau mereka yang akan dilayani. Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Dan yang kedelapan, kepastian hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan yang kedua, prinsip pelaksanaan SOP yang ada dalam prinsip penyelenggaraan SOP itu sendiri yaitu 1. Konsisten. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga,
memperbaiki berkelanjutan. Yang keempat, mengikat. Yang kelima, seluruh unsur memiliki peran penting. Dan yang keenam, terdokumentasikan dengan baik. Bapak Ibu, para peserta pelatihan SOP yang saya hormati, SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, termasuk pemberian pelayanan, baik pelayanan internal maupun eksternal, organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintah. Pelatihan penyusunan standar operasional prosedur berikutnya akan saya sampaikan, yaitu jenis-jenis SOP itu sendiri. Mohon diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan sifat kegiatan. A. SOP teknis. B. SOP administrasi. Yang kedua, berdasarkan besaran kegiatan. A. SOP makro. B. SOP mikro. Yang ketiga, berdasarkan kelengkapan kegiatan. A. SOP final. Dan B. SOP parsial. Sedangkan yang keempat, berdasarkan jenis kegiatan. A. SOP generik atau umum. B. SOP spesifik atau khusus. Baik, saya akan jelaskan kemudian apa yang dimaksud dengan SOP teknis. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lainnya. SOP teknis diterapkan pada bidang-bidang yang dilaksanakan oleh pelaksana tunggal atau jabatan tunggal, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. Pemeriksaan keuangan atau auditing. Kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian, dan lain-lain. Contoh, para peserta pelatihan yang saya hormati, SOP pengujian sampel di laboratorium, SOP perakitan kendaraan bermotor, SOP pengagendaan surat, dan SOP pemberian disposisi. SOP administrasi adalah standar prosedur yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran dan jabatan. Selanjutnya, SOP administrasi dapat digunakan untuk proses perencanaan, untuk proses penganggaran, atau secara garis besar proses-proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintah. Saya berikan contoh. SOP pengujian sampel di laboratorium. SOP pelayanan perawatan kendaraan. SOP penanganan surat masuk dan SOP penyelenggaraan bimbingan teknis. Peserta pelatihan yang saya hormati, SOP makro, saya akan sampaikan beberapa. SOP makro adalah merupakan integrasi dari beberapa SOP, diantaranya SOP mikro, yang membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut. Contoh, 1. SOP pengelolaan surat merupakan SOP makro dari SOP penanganan surat-surat masuk, SOP pemberian tanggapan terhadap surat masuk, dan SOP pengiriman surat. Contoh yang kedua ya, yaitu SOP penyelenggaraan bimbingan teknis, merupakan SOP makro dari SOP persiapan bimbingan teknis, SOP pelaksanaan bimbingan teknis,
dan SOP pelaporan bimbingan teknis. Kalau SOP mikro, antara lain, SOP mikro adalah SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatan, merupakan bagian dari SOP atau disebut dengan bagian dari SOP makro, atau SOP yang berkaitan dengan kegiatan menjadi bagian dari kegiatan SOP makro yang lebih besar cakupannya. Saya berikan contoh pula. 1. SOP penanganan surat. SOP pemberian tanggapan terhadap surat masuk. Dan SOP pengiriman surat merupakan SOP mikro dari SOP pengelolaan surat. Kedua, SOP persiapan bimbingan teknis, SOP pelaksanaan bimbingan teknis, dan SOP pelaporan bimbingan teknis merupakan SOP mikro dari SOP penyelenggaraan bimbingan teknis. SOP penal adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya telah menghasilkan produksi utama yang paling akhir atau final. Contohnya, 1. SOP penyusunan pedoman merupakan SOP final dari SOP penyiapan bahan penyusunan pedoman. 2. SOP penyelenggaraan bimbingan teknis merupakan SOP final dari SOP penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis. Adapun SOP parsial adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya belum menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final. Sehingga kegiatan ini masih memiliki rangkaian kegiatan lanjutan yang mencerminkan produk utama akhirnya. Saya berikan contoh pula ya. Yang pertama, SOP penyimpanan bahan penyusunan pedoman yang merupakan bagian atau parsial dari SOP penyusunan pedoman. Yang kedua, SOP penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis yang merupakan bagian atau parsial dari SOP bimbingan teknis. Berikutnya adalah SOP generik atau umum, adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki kesamaan, baik dari kegiatan yang di SOP-kan maupun dari tahapan kegiatan dalam pelaksanaannya. Contohnya, SOP pengelolaan keuangan di Satker A dan SOP pengelolaan keuangan di Satker B memiliki SOP generik, SOP pengelolaan keuangan, dan aktor, KPA, PPK, bendahara, dan seterusnya. Sedangkan SOP spesifik atau khusus adalah berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki perbedaan dari kegiatan yang di SOP-kan. Tahapan kegiatan, aktor atau pelaksananya, tempat SOP tersebut diterapkan. SOP ini tidak dapat diterapkan di tempat lain karena sifatnya yang spesifik. Saya berikan contoh yaitu yang terakhir, biar semakin jelas melihat perbedaan-perbedaan dalam SOP. Contohnya, SOP pelaksanaan publikasi hasil uji laboratorium A pada instansi Z hanya berlaku pada laboratorium A di instansi Z. Tidak berlaku di laboratorium lainnya meskipun di instansi Z sekalipun. Bagaimana para peserta diklat yang saya hormati? Apa yang telah saya jelaskan dari awal sampai dengan akhir semoga bisa dipahami dan merupakan bagian dari proses pembelajaran ini. Ini merupakan pembelajaran yang spektakuler. Kami sangat mengharapkan respon
kami sangat mengharapkan masukan lebih cepat dari semua peserta diklat sehingga diklat ini bisa tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan harapan atau pada saat overview berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Tetap semangat dan semoga berhasil untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.